Selamat pagi. Pagi Mas Deo. Alhamdulillah, baik aja. Baik, mantap. Eh, sudah siap memaparkan materinya, Mas, dan kita nanti talk show sedikit. Boleh Mas Deo. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Mas Hasim. Oke, thank you Mas Deo dan teman-teman atas kesempatan waktunya. Jadi kayaknya bakal lebih enak kita lebih banyak tanya jawab aja nanti. Jadi saya mungkin kasih some resume atau highlight dikit aja terkait bagaimana pemanfaatan data science di pengelolaan digital talent atau talent management ya. Oke. Balik lagi, kita mau kenalan singkat. Seperti yang dijelasin Mas Dio tadi, nama saya Hashim Yusuf, salam kenal. Biasa dipanggil Hashim. Ini email saya, ini LinkedIn saya. Silahkan nanti kita connect di LinkedIn. Kita lebih banyak ngobrol di sana. Oke, kita start dari ini sih, kegunaan data science. Sebenarnya apakah memang sebuah company, apakah memang sebuah bisnis itu butuh data science untuk diaplikasikan? Kita go back ke belakang dulu terkait sebenarnya siapa yang akan mengelola data science ini. Yang mengelola data science specifically pasti data scientist. Data scientist dengan berbagai posisi turunannya, bisa ada data analis, business analyst, statistician dan sebagainya. Dan sebenarnya apa sih skill yang harus mereka miliki sehingga bisa menjalankan data scientist buat perusahaan. Jadi ada 3 set skill yang sangat mendasar. Yang pertama dari sisi computer science atau IT, correct pasti, karena kita bekerjanya secara digital dan output yang akan diberikan juga secara digital, sehingga skill terkait computer science, coding, masalah database dan sebagainya itu juga harus kita miliki, harus kita olah, harus kita pertajam untuk berkarya sebagai seorang data scientist. The second one dari sisi math and statistics. Karena memang outputnya lebih banyak memberikan suatu insight, prediksi, visualisasi, sehingga untuk mengurangi bias, mengurangi informasi yang tidak sesuai, sehingga skill atau kompetensi matematika dan statistik harus juga diasah, karena memang itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan nantinya. Dan terakhir untuk dari sisi business knowledge, karena memang kita ketika berbicara terkait data science, memang pada ujungnya akan membantu yang namanya bisnis suatu perusahaan. Bagaimana bisa perform, bagaimana bisa meningkatkan revenue, menurunkan cost dan sebagainya, sehingga seorang data scientist atau turunannya harus mengetahui juga yang namanya business knowledge atau pemahaman terkait bisnis tersebut, biar nggak hanya ngoding, nggak hanya bikin script, tapi juga dia paham untuk apa mereka membuat itu semua. Dan dengan kompetensi tersebut lahirlah yang namanya data science dengan aspek tersebut. Dan kita balik lagi sebenarnya, ketika kita sudah nemu orang yang punya 3 domain tersebut, sebenarnya akan dimanfaatkan seperti apa sih ke dalam suatu bisnis. Jadi ini ada 6 poin highlight terkait kegunaan data science di suatu perusahaan atau suatu bisnis atau suatu project. Ini yang pertama dari sisi empower management to make decision, rekomendasi, memberikan informasi yang penting, memberikan suatu insight. Jadi informasi tersebut memang akan digunakan oleh manajemen atau top level atau middle to top lah istilahnya buat decision making. Karena memang kalau kita bicara mengenai decision making kan itu berbasis ada 2 hal. Pertama intuisi sama dari sisi data. Dan data ini fungsi data scientist sangat dibutuhkan di sana. Terus berikutnya dari sisi membantu identify trends to stay competitive. Karena data science ini memiliki kemampuan dia bisa melihat masa lalu
dan juga memberikan gambaran masa depan, sehingga penggunaan data science ini sangat efektif ketika kita bicara mengenai bagaimana kondisi di masa depan. Bagaimana kondisi, apa yang harus kita lakukan di masa depan biar kita bisa stay, biar kita bisa bertahan di dalam suatu kompetisi, suatu market. Jadi data science sangat akan membantu untuk memposisikan suatu perusahaan dalam sebuah kompetisi. Terus berikutnya yaitu increase the efficiency and effectiveness in handling core tasks and issues. Jadi karena memang data science ini kita akan berbicara mengenai data pasti sebagai bahan yang akan dikelola dan ujungnya tetap buat decision making, sehingga ketika kita sudah merapikan datanya, kita sudah mencari celah bagaimana hasil yang lebih bagus, sehingga pemanfaatan data science ini cukup akan membantu dalam meningkatkan efisiensi maupun efektivitas suatu pekerjaan. Yang biasanya kita bikin, misal paling gampang kalau bikin manajemen review, bikin laporan manajemen, bisa bikin PowerPoint, ngambil data sana sini dan sebagainya. Sekarang dengan visualisasi dashboard aja itu sudah cukup dan nggak butuh waktu banyak buat bikinnya. Datanya sudah ngalir, sudah real time bahkan atau real time, dan nggak perlu kita setor satu sama lain datanya, nggak perlu kita ngingetin via email dan sebagainya. Jadi dengan satu link aja semua bisa termonitor di sana. Meningkat, lebih efektif dan lebih efisien dari sisi biaya. Berikutnya identify and act upon opportunities. Jadi ketika kita sudah bisa berbicara di masa depan, bagaimana kondisi di masa depan, tren di masa depan, sehingga kita bisa membuat strategi nih. Harusnya kita ngapain? Kita bisa identifikasi dan melakukan aksi-aksi berdasarkan dari hasil tren tersebut. Oh, nanti ada kemungkinan software ini happening, ada kemungkinan misal kita jualan smartphone. Ketika kita tahu 5-10 tahun ke depan bagaimana kondisi market, secara otomatis kita paham peluang-peluang yang akan bisa kita ambil di kemudian hari. Kemudian ada promote low risk data driven action plans, karena memang kita juga bisa, karena ketika kita membangun suatu culture data driven, ketika semua orang sudah paham mengenai data driven, sehingga resiko terkait penggunaan data juga sangat cukup berkurang. Dan terakhir, validate decisions, karena memang kecenderungan top management selalu memakai intuitif dalam membuat keputusan. Misal, oh dulu kita membuat keputusan ini hasilnya kayak gini. Oh dulu membuat keputusan ini hasilnya kayak gitu. Sehingga ketika kita bisa manfaatkan data untuk decision making, otomatis kita bisa mensejajarkan data kita, hasil kita dengan intuitif tersebut. Oh, dulu kayak gini memang, tapi untuk masa depan itu akan beda, sehingga keputusan-keputusan itu bisa tervalidasi berdasarkan tren atau berdasarkan rekomendasi kita, berdasarkan prediksi kita dan sebagainya. Itu singkat terkait data science ya. Mungkin kita akan ini kita mungkin skip dulu. Mungkin kita akan lebih banyak bicara mengenai bagaimana implementasi data science khususnya di talent management. Ini singkat terkait digital talent cycle. Jadi istilahnya ada beberapa step yang kita selesaikan terkait talent management. Mulai dari awal ada track, bagaimana kita approach effective channel buat mendapatkan kandidat yang baik dan qualified menurut kita. Kemudian rekrut, proses rekrutasinya, deploy, bagaimana kita sudah merekrut orang, kita mapping ke tim, kita sesuaikan dengan kompetensinya. Berikutnya, ketika mereka sudah masuk tim, ada proses develop, kita tingkatkan skill-nya biar bisa kompetitif. Berikutnya ada retain, karena memang secara psikologikal orang bakal naik turun, sehingga kita retain juga mereka biar bisa stay, survive di dalam suatu perusahaan. Dan terakhir retire, bagaimana kita bisa handling orang biar tidak retire, atau bahkan ketika retire kita bisa memanfaatkan informasi dia buat the next action. Oke.
Ini use case pertama yang mau saya sampaikan secara singkat, ada yang namanya managing cost of hire for effectiveness recruits the best talents. Jadi ketika kita bicara suatu perusahaan pasti ada fokusan antara menjadi revenue driver atau menjadi cost efisiensi ya. Dan kita memutuskan kita ada di posisi yang cost efisiensi. Bagaimana kita bisa mengukur cost ini dan bagaimana kita bisa mengelola cost ini, yang pasti kita bisa manfaatkan data di belakangnya. Nggak hanya data angka pengeluaran kita berapa, tapi sebenarnya apa sih efek dari action-action kita sehingga mempengaruhi pengeluaran biaya tersebut, pengeluaran budget, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita defining system. Kita definisikan mana yang bisa dikontrol, mana yang nggak bisa dikontrol, apa saja prosesnya, apa output yang kita harapkan, apa output yang tidak diharapkan sehingga bisa dijadikan bahan review atau feedback dan bisa jadi masukan buat perbaikan proses. Itu kita laksanakan. Sehingga ketika kita tahu, oke, output yang kita harapkan ini, sehingga kita tahu dalam melakukan prosesnya, kita selalu mengejar purpose tersebut. Kita bisa mengejar bagaimana menghasilkan output yang sesuai kemauan kita. Dan di sini sebenarnya ada 3 output yang memang kita kejar dalam managing cost of hire. Yang pertama conversion rate, cost of hire, dan time to hire. Dan dan setelah defining system, kita ada creating simulation model karena memang karena memang flow-nya cukup kompleks sehingga kita simulasikan. Ketika kita berikan action A, apa yang terjadi dengan output kita, terutama terkait conversion rate, cost of hire, sama time to hire. Kalau sistemnya kita ubah ini, apa yang terjadi? Kita buat simulasinya sehingga kita bisa menemukan skenario-skenario yang paling efektif itu apa. Kita bisa listing skenario dan kita bisa prioritize skenario tersebut untuk dilakukan decision making atau keputusan buat keberjalanan suatu proses tersebut. Kemudian setelah simulasi selesai, kita monitor output-output yang mau kita perlihatkan, yang mau kita checking performance-nya. Dan ketika kita juga bisa lakukan stress test, sehingga ketika kita nambah satu channel baru, apakah ada efek terkait conversion rate, cost of hire, maupun time to hire, itu kita jalankan melalui visualisasi. And the last, kita pasti lakukan review hasil periodically, karena satu desain ini nggak mungkin bisa dibilang sangat sempurna, pasti kita iteratively buat perbaikannya. Oke, dan use case kedua untuk bagian di attract, recruit, sampai deploy ya. Ada yang namanya predicting product talent fit for optimizing workload in the team. Jadi kita prediksi sebenarnya orang ini cocok ada di tim mana. Sehingga kita melakukan product talent fit, kita ada informasi produk, ada informasi talent, kita melakukan mapping talent ini cocoknya ada tim-tim yang mana ya, tim pengerjaan produk mana ya, dan sebagainya. Yang pasti pertama defining system, yang kedua kita profiling candidates sejak kita engage dari awal sampai proses rekrutnya, kita profile seperti apa interest. Setelah kita punya profile candidates, kita punya profile produk, kita melakukan matching di sana dan bisa rekomendasi akan ditempatkan di mana dia akan bekerja nanti. Dan berikutnya kemudian kita monitoring workload, pasti kita checking apakah yang hasil rekomendasi tersebut masih sesuai berdasarkan workload analisisnya, performance-nya bagaimana, dan sebagainya. Dan terakhir pasti kita reviewing result periodically. Use case ketiga di flow yang belakang ada di bagian retain sama retire, yaitu attrition prediction to retain talents. Karena memang kita fokus ke cost optimization, sehingga orang resign itu kita bilang suatu cost karena kita harus menggantinya lagi dan menambah biaya untuk melakukan hiring. Sehingga salah satu solusinya kita mencegah atau meminimalisir orang buat retire, buat resign. Yang pasti pertama kita defining system,
kita buat model prediksinya. Oh, orang ini terprediksi akan resign di kapan? Akan resign di 3 bulan berikutnya, akan resign di waktu-waktu tertentu. Setelah kita punya model prediksi tersebut, kita buat recommender system. Kita matching, kita cek secara historical mereka. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab potensi dia resign? Ketika kita sudah tahu, oh dia potensi resign di bulan ketiga ke depan, kita ada recommender system yang namanya kita checking apa yang harus bisa kita berikan atau apa saja yang bisa kita lakukan buat meminimalisi orang ini buat resign. Dan itu nggak bisa disamaratakan per orang, calon-calon orang yang resign ini penyebabnya apa, sehingga ada recommender system buat approaching dari potensi-potensi resign tersebut. Dan berikutnya pasti ada visualisasinya, dan terakhir kita ada review. Apakah memang sistem ini berjalan baik, atau prediksinya masih well, recommender systemnya masih match, dan sebagainya. Dan terakhir ini yang bisa di-improve sebenarnya di berbagai perusahaan terkait improving productivity through self-service analytics, di mana kalau kita bisa bicara tim data itu biasanya di-centralize suatu tempat, kita usahakan semua orang ini punya budaya atau kebiasaan untuk melakukan analytics, sehingga self-service analytics itu bisa dijalankan. Finance, orang di hukum, di legal, di HR, atau dimanapun, nggak perlu request ke tim data untuk mengerjakan analytics atau untuk menghasilkan suatu analytics, tapi mereka bisa menjalankan sendiri. Nah, apa effort yang bisa kita lakukan sebagai tim data yang masih tersentralize ini? Yang pasti mendefinisikan sistem, mana yang bisa kita handle, mana yang tidak, mana output-outputnya. Berikutnya kita persiapkan infranya dan datanya, sehingga nanti ketika memang mereka mau menjalankan data dan platformnya sudah siap, kemudian membuat technical documentation. Jadi kita membuat guideline cara penggunaannya kayak gimana, kemudian disseminating the culture. Ketika infra sudah siap, guideline sudah siap, tinggal kita approach ke talent atau karyawan bahwa culture ini mau dijalankan, bagaimana kita monitoringnya, melakukan coaching, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pasti kita melakukan review secara periode. Oke, dan ini satu quotation yang cukup menarik dan selalu kita bawa dari sisi Codex ya. We believe that good quality product starts from good quality people. Karena kita yakin produk yang baik itu berdasarkan people yang baik. Dan kita mau menjamin quality people itu nggak hanya ketika proses development, tapi ketika proses mulai dari proses hiring sampai bagaimana handling sebelum mereka resign. Saya rasa cukup, Mas Deo. Mungkin lebih banyak tanya jawabnya nanti ya. Terima kasih dari waktunya. Thank you Mas Hashim, keren banget materinya dan use case-nya ya terutama. Sebelum kita ke talk show, mau mengingatkan lagi bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung lewat kolom chat. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Dan tadi beberapa penanya terbaik akan ada hadiah dari tim Codex-nya. Langsung aja ya Mas, kita ke tanya jawab nih, karena banyak nih kayaknya pertanyaan dari saya dan dari peserta juga. Sebelum itu, mungkin agak personal sedikit pertanyaan yang pertama ini. Karena kebetulan Mas Hashim ini kan senior juga, senior saya di kampus dulu. Jadi memang udah terkenal kalau Mas Hashim ini sangat mencintai data gitu ya. Sangat suka banget dengan yang namanya data, karena dulu Mawapres juga ya Mas ya. Apa sih Mas yang membuat Mas tertarik dengan data gitu? Awalnya apa? Karena menurut saya dulu mungkin waktu kita zaman-zaman kuliah itu animo big data itu agak kurang gitu Mas. Gimana Mas? Apa yang membuat Mas tertarik dengan berkecimpung di dunia data? Oke, apa sih yang buat saya tertarik ya? Sebenarnya mungkin pas dari zaman kuliah sih.
Kan waktu kuliah kita juga sering dapat data yang masih scattered, datanya dalam bentuk table, dan masih nggak bisa dibaca lah istilahnya. Jadi dulu itu aku penasaran banget. Sebenarnya data ini apa sih fungsinya di show ke orang-orang? Apa sih fungsinya data ini ditampilkan di dalam suatu paper, dalam suatu jurnal? Sedangkan sebenarnya kita punya akses terkait data tersebut. Nah, rasa rasa awareness itu mulai ada sejak kuliah sih. Jadi waktu itu pun aku udah beberapa kali coba bahwa data ini sebenarnya nggak akan berdiri sendiri. Data ini harusnya bisa menjadi suatu hal yang lebih valuable lah istilahnya. Nah, mulai dari sana terus masuk ke dunia kerja, dan awal karir memang masuk di bagian project big data ya. Itu suatu kesempatan sih. Saya punya kesempatan buat handling data. Aku punya data banyak, terus aku jadiin apa? Nah, dengan rasa apa ya, curiosity yang tinggi itu menurutku bisa jadi modalku untuk masuk ke karir ini. Karena memang kalau kita bicara mengenai aku seorang strategic planning. Aku bisa bikin planningnya, tapi nggak bisa mengendalikan perusahaan ini kayak gimana. Aku seorang finance, aku bisa mengelola datanya, tapi uangnya ini sebenarnya bukan uangku dan aku nggak bisa mengotak-atiknya. Sedangkan kalau kita punya data, kita punya akses itu, kita bisa memberikan suatu value yang lebih kepada orang lain, ke bisnis kita, ke suatu komunitas kita mungkin, bahwa ada hal lain yang menarik dari sisi data yang kita punya. Gitu Mas Dio. Karena memang data di sekitar kita ini sangat banyak, dan ini sangat menarik untuk diulik. Jadi mungkin intinya sayang ya Mas, data yang banyak meskipun scatter gitu akan selalu ada value yang bisa kita ambil dari data-data itu dan bisa diharapkan sih bisa mengimprove pengambilan keputusan seperti itu mungkin Mas. Oke, mungkin ini udah banyak banget yang nanya ya. Saya ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ini mungkin beririsan juga dengan pertanyaannya Mbak Dian ini ya. Untuk sertifikasi data science apa aja ya? Jadi gini, kalau di dunia data di dunia profesional tentunya ada skill set awal nih yang dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin berkarir di dunia data analitik ataupun data science secara profesional. Mungkin skill yang dibutuhkan itu apa aja sih, Mas? Oke. First thing first, sebenarnya skill yang kita butuhkan buat masuk ke karir ini adalah skill terkait rasa penasaran, terkait bisnis sih terutama. Karena yang memantik atau yang memicu kita untuk mengelola data karena suatu masalah yang ada di suatu bisnis kan ya. Atau istilahnya ketika kita sadar akan ada suatu masalah, itu bisa jadi modal yang cukup. Lebih banyak literasi, banyak membaca, banyak mendengar. Ternyata memang ada masalah kayak gini ya. Sehingga itu bisa jadi modal awal, skill awal untuk membangun kepercayaan diri masuk ke dunia data. Setelah ada rasa awareness tersebut, rasa curiosity tersebut, barulah kita masuk ke bagian teknikalnya. Karena memang technical ini hal yang mudah dipahami, yang mudah dipelajari dengan waktu tertentu. Kalau kita bicara mengenai awareness atau curiosity, itu harusnya dibangun pelan-pelan. Nggak bisa, aku butuh waktu 3 hari buat membangun ini. Nggak bisa, karena memang itu tergantung kesadaran kita terhadap lingkungan kita, terhadap masalah. Tapi kalau kita bicara masalah teknikal, aku target mau ikut course 2-3 hari selesai untuk bangun model, untuk training terkait Python dan sebagainya. Itu bisa. Nah, balik lagi, first thing first, yang jadi modal kita awal itu pasti dari sisi pemahaman kita terhadap masalah, understanding kita terhadap bisnis, kayak gitu sih Mas Deo. Jadi bisa saya simpulkan gini, kalau yang lebih punya edge untuk bisa berkecimpung di dunia data secara profesional itu adalah orang yang punya background bisnisnya justru Mas. Apa bisa dibilang seperti itu?
Bisa bolak-balik sih. Misal orang yang punya kemampuan teknis, aku bisa ngoding, cuma nggak tahu dari sana yang perlu mereka asah yaitu dari sisi skill bisnisnya, understanding problemnya, dan itu butuh waktu yang cukup panjang. Tapi di satu sisi orang yang non teknis, mereka sering ketemu masalah, tapi ya ujung-ujungnya menyelesaikan dengan solusi yang sudah ada, bisa jadi gitu ya, atau solusi-solusi yang ya secara operationally sudah wajar harus diselesaikan kayak gitu. Nah, itu kalau menurutku orang yang non technical itu punya modal yang cukup lebih kuat daripada orang yang technical, karena mereka sudah dekat dengan masalah, cuma tinggal bagaimana mengolah resource yang mereka miliki, terutama dari sisi data untuk menyelesaikan masalah dia. Oke, berarti intinya ini multidisiplinary gitu ya. Correct. Jadi dan perlu tim juga mungkin Mas. Akan selalu butuh tim yang dari berbagai disiplin ilmu. Oke, terima kasih. Mungkin sekalian menjawab pertanyaan Mbak Dian tadi yang untuk sertifikasi data science apa aja. Jadi bisa tentunya data analitik itu bisa menggunakan berbagai platform, misalkan Excel, Python yang terkenal yang lagi booming sekarang. Dan semua sebenarnya dimulai dari curiosity orang tersebut di dalam menyelesaikan masalah yang dia punya. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan langsung peserta nih karena banyak banget. Izin bertanya apakah data scientist dibutuhkan di perusahaan FMCG? Terima kasih. Menurut dari Mas Bintang atau Mbak Bintang ya? Mohon maaf. Gimana menurut Mas Hashim? FMCG nih Mas. Oke, FMCG ya. Dengan trigger industri 4.0 sekarang, saya yakin FMCG sekarang sudah banyak implement terkait robotik maupun automation. Secara otomatis banyak data yang bisa dihasilkan dari sana. Meskipun belum melaksanakan robotik maupun automation, pasti kan kita juga punya data di belakangnya ya, meskipun masih scattered manual dan sebagainya. Nah, dengan modal yang cukup baik dari sisi informasi dari sisi collecting data tersebut di FMCG, itu bisa jadi modal yang besar sih, Mbak Bintang atau Mas Bintang ini. Jadi sebenarnya porsi data scientist itu ada dua. Apakah kita sebagai talent ini siap untuk jadi data scientist, atau kedua, apakah perusahaan ini sudah mulai aware terkait kebutuhan data science. Kalau di case-nya Mbak Bintang silahkan persiapkan diri untuk jadi seorang data scientist. Silahkan pahami masalah-masalah yang ada di FMCG. Yang ada buat menghasilkan suatu insight atau informasi atau knowledge yang cukup berharga buat manajemen atau buat diri sendiri di pekerjaan Mbak Bintang atau Mas Bintang ini. Dan di satu sisi, kita juga perlu peran dari perusahaan. Apakah mereka aware apa tidak? Kemungkinan perusahaan-perusahaan yang levelnya di manufaktur, di levelnya yang operasional, biasanya mikirnya pasti kita menjalankan day to day operationally, yang penting kita bisa menjalankan bisnis secara baik seperti biasa. Tapi kan di satu sisi dengan adanya data science, dia bisa memberikan informasi yang lebih panjang. Di 3-5 tahun ke depan itu mereka kayak gimana? Ada satu case di FMCG yang cukup menarik sih, bagaimana dia prediksi mengenai defect atau kerusakan mesin. Ketika memang kita misal beli suatu conveyor ini emang ditertuliskan memang butuh expired, atau kerusakannya butuh haul itu di tahun kelima misal. Sedangkan tiap tahun perlu perbaikan mesin minor. Tapi dengan adanya data, kita bisa mempredik itu lebih presisi, lebih valid. Bisa jadi dengan berkurangnya produktivitas, dengan berkurangnya output, kita bisa cek efisiensinya, efektivitasnya berdasarkan data yang dihasilkan dari robot-robot atau mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut, Mbak. Oke, semoga menjawab ya. Mas atau Mbak Bintang, sorry sekali lagi. Sebelum ke beberapa pertanyaan lain dari peserta, saya ada pertanyaan sedikit nih Mas. Balik lagi ke Codex.
Kalau saya lihat secara pandangan umum aja sih, data dan talent gitu Mas ya. Meskipun tadi sudah dijelaskan use case-nya seperti itu, tapi saya mungkin ingin menggali sedikit nih. Data itu kan lebih ke machinery mungkin ya. Kalau talent itu ya human gitu, human. Jadi ini kayak berkontradiksi sih menurut saya. Itu seperti apa Mas penjelasannya? Tadi memang dijelaskan kan ternyata bisa nih memprediksi kapan si A, talent A ini bisa akan resign gitu ya. Itu menarik banget menurut saya. Pandangan Mas gimana? Data and talent. Ini emang topik yang cukup menarik ya, ketika memang kita menghandle sesuatu yang dinamis, sesuatu yang physiological lah istilahnya, yang ketika kita lihat sekarang dia A, besok belum tentu A. Kalau mesin kan kita bisa lihat ya, dia per hari kayak gimana, bagaimana perilakunya. Sedangkan kalau human itu kayak gimana? Human itu berbeda. Nah, ini challenge tersendiri sih Mas Deo buat Codex, bagaimana kita, karena memang hal yang kita kelola ini human, sehingga ini bisa jadi apresiasi yang cukup tinggi ketika kita bisa solving ini. Dan pada ujungnya human dan mesin ini bisa berjalan berdampingan sebenarnya, karena mesin ini bisa mempelajari bagaimana perilaku human. Ketika kita melakukan kita bisa mendapatkan objektivitas dari subjektif yang terkoleksi, atau bisa dibilang kolektif subjektif lah. Nah, kita bisa memanfaatkan data-data historical kita terkait human-human ini, bagaimana perilakunya, itu bisa jadi modal buat kita di future. Apakah semua itu valid? Tidak selalu, karena orang 5 tahun ke belakang sama 5 tahun ke depan bisa jadi beda. Nah, ketika kita sudah tahu learning bahwa orang di kemarin sama di ke depan beda, otomatis itu bisa jadi pegangan kita juga. Misal nih, kita tahu 5 tahun ke belakang orang ini perilakunya seperti ini. Tapi kok ada perbedaan, tapi kok ada tren yang berbeda ya di tahun kedua, 3, 4, 5. Nah, tren-tren itu yang bisa jadi modal kita buat membangun di kedepannya, Mas Deo. Jadi kita learning orang yang suka learning juga lah istilahnya. Jadi ini, apalagi kalau di data science ya, kita nggak boleh selalu puas dengan hasil kita. Jadi kita selalu melakukan evaluasi secara iteratif dan perbaikan. Apalagi kita mengelola orang, dan itu proses evaluasinya bisa dibilang lebih pendek daripada kita mengelola suatu data tunggal kayak mesin dan sebagainya gitu, Mas. Oke. Jadi saya agak ada pencerahan nih terkait hubungan data dan talent. Ini udah ada yang raise hand, Mbak Fikriah ya. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin, jangan lupa share IG teman-teman. Karena nanti akan ada giveaway langsung dari hadiah langsung berupa link aja ya Mas Adit dari Codex. Mbak Fikriah mungkin monggo langsung ditanyakan aja ya, open mic. Ya, makasih Mas Dio atas waktunya. Begini, Mas Hasim, ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farihatul Fitriah. Begini Mas, ilmu data itu kan semakin update ya, dan skillnya itu kan juga bermacam-macam. Di antaranya ada programming, terus mungkin matematika dan lain sebagainya itu. Nah, perlakuan tiap data juga berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Mas, tools tertentu yang menurut Mas Hasim itu bagus untuk analisis big data itu apa? Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua, menurut Mas Hasim, perbedaan untuk mesin learning dan data mining sendiri itu bagaimana untuk perlakuan datanya? Begitu. Terima kasih Mas Hasim dan Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya. Karena teknologi itu sangat berkembang pesat, jadi kita nggak bisa menentukan platform atau tools apa yang bisa dikatakan paling benar, Mbak Ria. Oh iya. Paling benar dan paling dibutuhkan. Karena itu depend sama perusahaan masing-masing atau bidang masing-masing. Karena misal kalau di kita
kita sekarang untuk masalah bahasa kita manfaatin Python, terus dari database kita pakai environment-nya GCP, Google Cloud ya, dan dan seperti itu. Bisa jadi di perusahaan B ketika memang datanya dia nggak begitu besar, dia cukup ya pakai Excel, pakai spreadsheet aja bisa jadi. Tapi yang penting hasilnya bisa dipakai. Ada juga memang perusahaan yang kayak misal apa ya online online customer goods semacam Tokped atau Shopee, karena memang datanya dia mengalir per detik sehingga dia butuh platform atau infrastruktur yang memang benar-benar harus siap untuk menjalankan itu. Bisa jadi mereka nggak cukup cuma pakai Google Cloud doang, bisa jadi mereka bangun server sendiri buat mengelola itu atau pakai jasa yang lebih besar, istilahnya seperti itu lah, Mbak. Jadi itu sebenarnya it depends sama kebiasaan masing-masing. Cuma kalaupun mau memulai, better kalau buat collab kita bisa ya manfaatin di Google kayak Google Colabs. Kita bisa kolaborasi code kita di sana, terus kita bisa juga manfaatin Git. Kayak misal sebenarnya sekarang udah banyak banget ya informasi-informasi beredar di internet. Kayak Mbak Ria ini mau bikin prediksi talent misal. Prediksi orang buat resign. Nggak perlu buat sendiri. Silahkan cek di Git atau di informasi lain, Stack Overflow bisa jadi. Pasti banyak yang pernah sharing. Tapi pada ujungnya, masalah tiap perusahaan itu beda. Data yang dimiliki setiap perusahaan beda. Jadi kita harus matchingin sama kebutuhan bisnis kita, masalah di kita kayak gimana. Tapi setidaknya kita sudah punya panduan bagaimana membuatnya. Nggak perlu buat dari nol, karena sekarang sharing ekonomi udah sangat berkembang. Jadi knowledge itu sangat murah saat sekarang, tapi bagaimana eksekusinya yang mahal. Itu Mbak Dia. Itu Mbak Ria. Terus yang kedua tadi terkait apa Mbak? Mohon maaf. Machine learning dan data mining. Sebenarnya bisa kita bilang data mining sama machine learning itu ya hal yang beda dan hal yang nggak sama sih. Karena memang kita akan memanfaatkan algoritma atau model-model tertentu untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita bisa bicara data mining, itu memang suatu keilmuan yang fokus untuk memahami dari sisi algoritmanya maupun algoritma maupun dari sisi modelnya. Tapi kalau machine learning, dia lebih banyak melakukan testing ke suatu masalah, dan itu bisa juga dia akan memanfaatkan informasi dari data mining. Oh, misal nih, saat ini kita pakai klasifikasi, terus klasifikasinya pakai algoritma apa, itu informasi yang ada di data mining. Cuma machine learning itu bisa jadi banyak modifikasi, penyesuaian terkait ilmu-ilmu di dalamnya gitu, Mbak. Sebenarnya kalau bisa dibilang beda apa enggak, ya nggak beda juga sih, soalnya turunannya hampir sama sih. Sama-sama kita buat model, sama-sama buat algoritma. Baik, terima kasih Mas Hasim. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada mungkin 2 lagi ya yang bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu. Ini pertanyaan dari Mbak Rizka dan Mas Alvin. Ini mungkin bisa saya gabung. Kembali lagi ke apakah untuk menjadi data scientist harus menguasai semua kemampuan yang tadi itu Mas, yang di slide awal tadi. Lalu kriteria apa yang diinginkan terkait digital talent ini, terutama untuk data scientist. Lalu bagaimana dengan yang minim pengalaman kerja? Thank you Mbak Rizka dan Mas Alfi. Monggo Mas Hasim. Oke. Kalau aku bilang untuk saat ini kalau maunya jadi data scientist memang harus memiliki 3 domain knowledge skill tersebut. Bisnis, math, statistik, sama computer science ya. Karena fungsi data scientist ini nggak hanya dia ngoding, visualisasi udah, tapi digging data dari awal. Oh, data yang dibutuhkan ini. Oh, datanya bentuknya stream, datanya bentuknya batch. Itu harus dipahami oleh seorang data scientist.
oh datanya yang perlu dibersihkan ini. Oh datanya ini nggak lengkap nih. Datanya nggak lengkap, mau kita isi apa? Nah itu kan ada butuh sense dari sisi math atau statistik juga di dalamnya. Terus di ujung ketika hasilnya sudah sesuai, apakah hasilnya ini valid atau enggak? Apakah hasilnya ini bisa dipakai apa enggak? Apakah hasilnya ini menguntungkan apa enggak? Itu juga kan perlu sense dari sisi bisnis. Jadi ketiga parameter ini atau ketiga skills ini harus dimiliki kalau mau menjadi seorang data scientist. Tapi kalau cuma bisa IT dan math aja, nggak tahu bisnis, apakah bisa masuk ke dunia data? Sangat bisa. Bisa jadi seorang data arsitek atau data engineer yang memang fokus untuk pengelolaan datanya. Yang penting dia dapat order atau requirement terkait bisnis ini, oke, hasilnya outputnya kayak gini, ya data yang dibutuhkan ini, oke, dia menjalankan. Dia narik data, dia melakukan extract transfer load datanya udah siap, oke. Terus misal dia punya kemampuan math sama bisnis tapi nggak punya IT, otomatis dia nggak bisa ngoding nih, tapi dia bisa tahu analisis datanya. Oke, dia bisa cukup jadi data analis. Data analis itu di mana data sudah disiapkan, dia yang ngolah-ngolah datanya, gimana menormalisasi data, bagaimana mencari mean, median, modus dan sebagainya. Dia bisa memvisualisasikan, dia bisa storytelling hasilnya ke manajemen untuk decision making. Itu bisa jadi. Jadi istilahnya ketika mau jadi data scientist, 3 domain ini wajib, tapi ketika kalian merasa susah untuk memahami ketiganya, sangat memungkinkan untuk masuk di dunia data, tapi dengan porsi masing-masing. Banyak sih informasinya. Kalau punya info ini bisa jadi bagian dari apa di data. Seperti itu. Apalagi tadi Mas Dio? Yang gimana yang minim kemampuan gitu atau pengalaman pekerjaan? Oke, yang minim kemampuan pengalaman pekerjaan sebenarnya, apalagi dunia digital sekarang ya, semakin banyak akses, banyak course-course gratis kayak di Coursera, edX, itu silakan dimanfaatkan teman-teman karena memang itu modal kita untuk belajar secara teknis. Tapi di satu sisi untuk mengetahui secara problem, mengenai secara bisnis, teman-teman juga bisa memanfaatkan seminar seperti ini, webinar seperti ini. Jadi sebenarnya data yang gelondongan ini bisa dipakai buat apa ya? Apakah ini bisa match up nggak ya? Sebenarnya di suatu perusahaan itu punya masalah loh, dan bagaimana penyelesaian mereka terhadap masalah itu. Jadi mengasah kemampuan bisnis itu bisa selain menjalankan sendiri, tapi bisa juga dengan cara mendengarkan. Join di community itu juga sangat memungkinkan. Misal bisa join ke community DSI ya, Data Science Indonesia. Di sana bisa ketemu orang-orang yang sudah bergelut di dunia data beberapa tahun. Pasti ada beberapa event di dalamnya, misal ada meet up, kita bisa sharing juga di sana, kita juga bisa tanya-tanya juga sama orang-orang ini. Semakin kita bisa membangun network kita, semakin baiklah. Istilahnya kalau kita berkumpul sama orang yang berbicara dengan data, otomatis sense kita terkait data ini juga bisa terbangun. Kita udah terbiasa lama-kelamaan. Jadi manfaatkan waktu-waktu teman-teman buat mengasah diri lah istilahnya. Oke, boleh. 2 lagi boleh kali Mas ya? Boleh. Menarik nih pertanyaan. Ini dari Mbak Dinda ya. Mbak Dinda Fariza, berapa lama biasanya total waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem dari inception launch? Berapa banyak resource dan bagaimana detail kompetensi timnya? Atau Mbak Dinda mungkin boleh open mic ya, sekalian langsung tanya ke Mas Hasim. Oh iya, halo, selamat pagi semua. Sebelumnya kenalin, aku Dinda. Sekarang institusinya di Zalora, di e-commerce, jadi tim operational excellence. More or less juga berhubungan sama data sih. Jadi penasaran juga. Tadi yang pertama, pertanyaan sebenarnya ada beberapa. Cuman yang pertama itu tadi, kalau tadi kan ada beberapa project use case juga. Itu dari awal banget sampai launchingnya itu berapa lama, terus resource-nya ada berapa, terus apakah kalau emang ada beberapa tim, kompetensinya seperti apa, kayak gitu. Terus juga yang kedua, kalau untuk data visualization software sendiri, itu
apa sih yang bagus biasanya? Apakah Tableau atau Power BI atau yang lain? Itu dulu sih. Terus tadi ada pertanyaan juga yang bagus di chat lain, kayak mungkin nanti bisa di apa bahas juga kayak tentang data cleaning dan lain-lain. Thank you. Oke, thank you Mbak Dinda. Wah, banyak juga ya pertanyaannya ya. Oke. Berapa lama waktu yang diperlukan? Sebenarnya bisnis memahami sisi project manager dibutuhkan dalam buat ini. Jadi kalau bisa dibilang apakah butuh seminggu atau sampai 3 bulan, 6 bulan, itu tergantung scoping permasalahannya, Mbak. Ketika memang tadi kalau cuma butuh visualisasi data HR misal, datanya sudah ada, butuh visualisasi, fungsinya ini, masalahnya ini, ya udah kita tinggal main visualisasi, udah menghasilkan output, selesai, dikerjakan 2-3 hari selesai. Terus misal kita bikin mode perlu kayak misal predik orang retired dah. Bagaimana butuh berapa lama? Yang pasti kita checking project management kita dulu. Apakah datanya sudah tersedia? Kalau belum tersedia, nanti mau narik kemana? Nanti pasti berhubungan dengan orang di bagian lain. Bagaimana masalah perizinannya, masalah data ownership-nya. Ketika data sudah ada, apakah datanya kita checking, apakah datanya sudah bersih atau tidak, datanya sudah siap atau tidak. Terus belum lagi melakukan modeling. Modeling mungkin waktunya nggak begitu lama juga. Setelah hasilnya udah ada, kita pasti melakukan validasi. Apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau belum sesuai, kita harus bagaimana? Jadi itu sebenarnya ujung-ujungnya it depends dari sisi project manajemennya, Mbak Dinda. Dan itu kita nggak ada patokannya dan nggak bisa dijawab saat ini. Terus untuk masalah banyak resource-nya ya. Nah, kembali lagi jawabannya pasti tergantung sih bagaimana kebutuhannya. Sebenarnya gini, kalau di ilmu project management kan ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama dari sisi timing, scope, sama resource. Kita nggak bisa mengejar ketiganya. Kita harus mengalahkan salah satunya. Ketika kita mau ngejar scope yang gede, kita ngejar timing yang cepat, otomatis resource-nya nggak bisa dikit. Resource-nya harus gede juga. Kalau kita mau mertimbangin resource-nya ada, resource-nya mungkin cuma 5 orang, timingnya cuma 2-3 bulan, scope-nya apakah bisa segede ini? Kalau bisa ya mungkin diperkecil biar bisa sesuai dengan waktu masing-masing. Jadi semua ini itu tergantung dari 3 parameter ini, Mbak. Mana yang mau kita kejar, dan kita harus bisa mengorbankan salah satunya. Dan untuk detail kompetensi sebenarnya kompetensi dasar pasti kita butuh data engineer, data scientist, dan atau data analis lah ya buat mengelola hasilnya nanti. Dan untuk beberapa kasus, terutama yang di Codex, kita butuh kompetensi lain. Misal terkait predict talent retired ya. Kita butuh 1-2 user yang sering menjalankan project-nya, sehingga kita karena memang kita kelola orang, sehingga learning ini nggak hanya kita dapatkan dari sisi data, tapi dari sisi pengalaman juga. Oh, kalau orang kayak gini, itu bisa jadi media memvalidasi kita juga, Mbak Dinda. Soalnya kayak misal kita cuma macu sama data, oh kalau kita melakukan A, mereka akan melakukan B. Tapi sebenarnya dari sisi realnya, ketika kita berikan treatment A, mereka itu bisa jadi melakukan hal C. Nah, learning ini yang harus dibiasakan untuk kita lebih dekat atau understanding terhadap user kita, gitu Mbak Dinda. Buat beberapa pertanyaannya. Mohon maaf kurang memuaskan karena memang ujungnya it depends, itu tergantung dengan scope masing-masing. Thank you, Mas Hashim. Saya tadi mau nanya juga kalau untuk software data visualization, kalau dari teman-teman juga yang lain ya, dari analis juga, apa sih yang paling disuka gitu, yang paling favorit, apakah Tableau, Power BI atau yang lain? Ingin tahu. Kalau dari Codex sendiri, kita pakai Tableau dan data Google Studio. Kenapa? Karena Tableau bisa mengakomodasi data dengan flow yang cukup kompleks
dan proses joining yang kompleks juga dia bisa mengakomodasi. Proses filtering juga sangat mumpuni di sana, meskipun ya harus berbayar. Itu mungkin minusnya ya. Kita juga pakai Google Data Studio. Kenapa? Karena memang yang free, tapi banyak keterbatasan. Dia nggak bisa mengakses data yang begitu banyak, datanya. Terus filtering, joining juga nggak bisa banyak. Dan pada ujungnya kita tergantung, kita mau pakai yang mana, tergantung case-nya. Kita mau butuh yang cepat, butuh memperlihatkan data yang detail, data Google Studio bisa menjawab itu. Terus kita butuh data agregasi, datanya cukup kompleks, tapi kita biasanya pakai Tableau buat mensolusikan, karena memang proyeknya cukup besar. Power BI juga cukup bagus, tapi bagusnya karena dia masuk environment-nya Microsoft. Ketika memang kita kebanyakan pakai environment itu juga bisa sangat membantu kita untuk mengexecute di Power BI-nya. Jadi nggak ada yang paling bagus sebenarnya, selama kita bisa memberikan informasi yang penting dan menguntungkan buat perusahaan, pakai tools apa aja itu bisa. Oke, thank you Mas Hashim sama tim Codex dan Inalis buat jawabannya. Thank you Mbak Dinda. Satu lagi boleh Mas? Ini menurut saya menarik sih. Bagaimana tanggapan Mas Hashim terkait penggunaan data mining yang dikatakan dari Mbak Inayah, yang dikatakan tidak valid oleh beberapa akademisi. Ini pertanyaan masa sih gitu kalau dari saya ya. Mungkin Mbak Inayah bisa jelasin sedikit nggak? Apakah masih join? Masa sih kalangan akademisi itu mempertanyakan metode data mining gitu? Saya baru tahu. Terima kasih Kak Deo. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Inaya. Saya mahasiswa pasca sarjana dari UNESA. Jadi sebelumnya saya juga dapat cerita dari teman saya dari kampus lain bahwa dosennya itu mengatakan kalau penggunaan data mining itu tidak disarankan untuk penelitian, ya bahkan sampai penelitian tesis ataupun disertasi. Dan dosen saya juga pernah mengatakan bahwa meragukan data mining tersebut. Entah itu dari faktor apanya, saya juga kurang tahu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Thank you. Sebenarnya saya kurang paham mengenai ini ya, specifically bagaimana secara konteks Mbak Inayah. Cuma kalau ini sih, kalau ngasih insight aja di dunia praktisi, sebenarnya semua model itu sangat berguna. Tapi tergantung masalahnya apa. Ada, misal nih, kita pelajari decision tree. Sekarang perkembangannya sudah sangat banyak, bahkan ada sampai XGBoost itu yang bisa dibilang paling bagus untuk case yang decision tree ya. Tapi apakah masalah ini perlu diselesaikan pakai XGBoost atau algoritma lain kah? Itu sebenarnya ujungnya it depends. Bahkan kita menyelesaikan pakai decision tree aja, selama bisa menghasilkan solusi yang cukup valid, itu ya kenapa enggak gitu loh. Kita nggak mengeluarkan effort yang cukup besar, tapi hasilnya memang impactful. Dan sebenarnya untuk menghindari algoritma atau model yang tidak sesuai, itu sebenarnya kalau di dunia praktisi lebih sering checking dari sisi ini keseringan orang memakainya. Jadi kalau kita checking di Stack Overflow atau di Git, kita cek dari sisi kebiasaan orang. Oh, orang yang biasanya pakai ini, biasa pakai ini. Bagaimana efektivitasnya, bagaimana hasil diskusinya, bagaimana kegunaannya. Kita juga bisa manfaatkan itu sih. Jadi dari pertanyaan ini sebenarnya saya kurang begitu paham terkait konteks bagaimana di dunia akademisi. Tapi kalau di dunia praktisi, semua model yang memang well established ya, memang yang sudah dipublish secara secara umum dan bisa dipakai, itu semua bisa dipakai. Tapi pada ujungnya orang, apalagi seorang data scientist pasti punya kecenderungan, aku lebih suka pakai ini karena memang ini cocok buat talent management, cocok untuk mengelola banking misal. Karena metode buat
buat di banking atau di medical bahkan itu bisa jadi beda-beda. Dan itu juga kita harus juga melek terkait ini sih, bagaimana perkembangannya sih Mbak Inaya. Atau kalau boleh sharing sebenarnya mungkin ada contoh nggak case mana yang bisa dikatakan tidak valid atau valid? Mungkin seperti ini Mas Hashim. Kan terkadang ada peneliti itu yang dalam konteks ya melakukan kecurangan dalam penelitiannya, sehingga ketika penelitian itu diujikan dan ketahuan oleh pengujinya, mungkin penguji ini sudah tidak mau lagi ada kasus-kasus yang seperti itu terjadi pada mahasiswanya. Seperti itu. Oke, Mbak Inaya. Ini ya improvement terkait model, perbaikan masalah, misal kalau di networknya kayak gimana, bagaimana bisa menambah cluster, hal kayak itu kan pasti banyak banget di dunia akademisi. Tapi kalau kita balik lagi ke dunia praktisi, kita nggak perlu banget ribet mikirin model, selama model itu efektif dan efisien dan bisa impactful, itu cukup sih. Karena kita juga ada keterbatasan waktu dan resource untuk mengerjakannya, dan selama itu masih dapat diterima, itu no worries menurut kita. Oke, thank you pertanyaannya Mbak Inayah. Menarik sih, jadi dapat pandangan lain, sisi lain gitu dari kalangan akademisi ya. Oke, ini mohon maaf karena waktunya sudah hampir setengah 12. Sesi talk show-nya mungkin bisa kita akhiri. Sebelum itu, boleh dong open kamera sedikit, kita berfoto bersama dengan Mas Hashim. Dan terima kasih juga Mas Hashim atas kesempatannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta dan dari kami tadi.